Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat serta salam kepada baginda Rasulullah SAW. Jumat yang ceria pagi hari ini, kebetulan terima kasih sebelumnya kita ucapkan kepada Bapak Ketua TU dan staf yang lain yang telah meluangkan waktu. Pada hari ini kita ingin mengangkat sebuah jurnal tentang implementasi moderasi beragama di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara. Baik, kita akan mewawancarai Bapak Ketua TU, Bapak Dr. Ridwan. Kepada Bapak, ada beberapa pertanyaan yang ingin kita sampaikan. Ini Pak, mengenai moderasi beragama di lingkungan Kementerian Agama ini yang sekarang ini sangat gencar-gencarnya kita ingin implementasikan di madrasah, di lembaga Kementerian Agama. Pelaksanaan moderasi beragama itu sendiri Pak, bagaimana di lingkungan Kementerian Agama menurut Bapak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya untuk meluangkan waktu mengadakan jurnal tentang moderasi beragama di Kementerian Agama Kabupaten Tenggara. Berkaitan bagaimana implementasi moderasi beragama di Kementerian Agama Kabupaten Tenggara ini, menurut kami sudah sangat baik, karena sampai saat ini belum ada riak-riak maupun aktivitas yang menunjukkan kepada tindakan yang ekstrim, baik karena pemahaman terhadap agama maupun pemahaman terhadap adat istiadat yang ada di Kabupaten Tenggara. Mengapa saya katakan demikian? Karena di Kementerian Agama Kabupaten Tenggara ini ada 3 agama, yaitu Islam, kemudian Kristen, kemudian ada Katolik. Di sini kita hidup rukun dan damai. Yang Islam menganggap bahwa yang minoritas setara dengan yang mayoritas. Yang minoritas juga merasa tidak kecil hati karena memang yang mayoritas menganggap setara dengan yang minoritas. Jadi bahkan di madrasah-madrasah implementasi berkaitan dengan moderasi beragama ini sudah sangat masif, karena ada beberapa kegiatan yang ada di madrasah juga menggandeng tentang bagaimana pengamalan tentang moderasi beragama ini di berbagai kesempatan pelatihan dan lain sebagainya. Kemudian lebih daripada itu, para penyuluh agama Islam yang PNS dan non-PNS juga di Kementerian Agama Kabupaten Tenggara ini sudah sangat paham betul terhadap bagaimana moderasi beragama ini diterapkan di tengah-tengah masyarakat. Kemudian Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama juga telah menginisiasi tentang berdirinya Katsima, yaitu semacam wadah bagaimana laskar moderasi beragama yang terdiri dari penyuluh agama Islam, penyuluh Kristen, dan penyuluh Katolik itu bergabung untuk bagaimana menyatukan paham, menyatukan visi bahwa bangsa Indonesia ini warga negaranya setara, tidak ada yang mayoritas dan tidak ada yang minoritas. Masing-masing berhak untuk memeluk dan beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Jadi laskar ini berguna apabila ada di tengah-tengah masyarakat nampak riak-riak yang kurang baik, yang cenderung untuk berperilaku ekstrim, itu laskar ini akan berkumpul dan bermusyawarah bagaimana itu bisa dihilangkan di Kabupaten Aceh Tenggara.
Izin Pak, Laskar tadi disebut apakah di bawah naungan Kementerian Agama atau Di memang bawah Kementerian Agama. nama Laskarnya Karsima? Karsima, ya, Laskar Kepanjangan- Moderasi dan Toleransi Beragama. Itu kepanjangannya Itu sudah di launching tahun di tahun 2022 ini, yang juga proper dari Bapak Kepala Kantor ketika mengikuti FIM 3 di Lampung kemarin itu. Jadi sampai saat ini Laskar ini tetap berkomunikasi, berkoordinasi, termasuk ketika kemarin menjelang Natal dan Tahun Baru itu kita berkumpul di Lawedeski. Di Pasar Lawedeski itu mengumpulkan penyuluh Kristen, agama Islam dan Katolik untuk berdiskusi bagaimana Natal dan Tahun Baru ini berjalan dengan baik tanpa ada gangguan dari pihak manapun. Dan alhamdulillah setelah Natal dan Tahun Baru sampai saat ini di Kabupaten Aceh Tenggara tidak ada terjadi riak-riak yang perilaku-perilaku yang mengganggu ibadah dari umat Kristiani dan Katolik. semoga itu menjadi suatu wacana dan bukti bahwa di Aceh Tenggara walaupun berbagai suku, agama, bukan hanya di Kementerian Agama itu dapat tertularkan Yeah. Pak ya. Baik Pak, selama beberapa tahun kurun waktu mungkin sekitar 2 tahun atau tahun bahkan kalau kita review tahun mundur ke belakang, apa memang ada kendala dalam mewujudkan moderasi beragama itu di lingkungan Kementerian Agama kah atau di lingkungan sekitar yang Bapak ketahui? Iya, ada beberapa kendala. Yang pertama berkaitan dengan pemahaman dan pendidikan. Jadi di kalangan kantor Kementerian Agama, baik itu di KUA, penyuluh, dan di madrasah, itu pemahaman dan pendidikan atau wawasan mereka ketika masuk ke Kementerian Agama itu kan berbeda-beda. Ada latar belakang kehidupan dan ada latar belakang pendidikan masing-masing. Jadi kebetulan di Kabupaten Aceh Tenggara ini yang namanya suku Alas. Alas itu adalah tatak tempat di mana apapun bisa diletakkan di situ. Jadi karena adat istiadat orang Alas bisa menerima yang berbeda, jadi pemahaman persepsi moderasi beragama ini tidak terlalu sulit. Walaupun masing-masing ASN di Kementerian Agama ini memiliki latar belakang yang berbeda-beda, tetapi ketika menyatukan apa yang dari yang berbeda-beda itu, yang disatukan itu adalah persamaan. Ya, kalau ada perbedaan itu masalah pribadi masing-masing, tidak boleh dicuatkan untuk kepentingan bersama. Nah, jadi dengan misi itu, makanya egosentris dari masing-masing ASN itu bisa kita tekan. Yang ada adalah kebersamaan. Ya. Bukan mencari suatu perbedaan, Ya, tapi tapi perbedaan itu menjadi menyatu menjadi suatu Ya. tujuan dan misi kan sama, mencari Ya. persatuan dan gitu. Ya. Baik, kalau kita tinjak lanjut selanjutnya Pak, di Kementerian Agama itu ada namanya CAT ya, Ya. moderasi uji kompetensi Ya. mengenai sejauh mana tingkat Profesionalisme kemampuan profesionalisme dan moderasi agama ya. ASN Kemenak. Ya. Itu sendiri kalau kemarin kalau tidak salah tanggal 27 Desember ya Pak ya, Desember. itu di Kementerian Agama juga telah melakukan secara online ya Pak? Ya, telah Itu bagaimana melakukan bisa secara Bapak online. ceritakan dengan singkat? Ya, kami di Kementerian Agama sudah melaksanakan ujian secara online itu tentang indeks profesionalisme dan moderasi beragama sebanyak 40 orang. 640 orang. Di antaranya ada 5 yang tidak datang karena sakit. Kemudian sebanyak 10 orang ini ada terkendala di perangkat ya, laptop atau paketnya tidak terlalu apa. Dan rata-rata yang nilai tertinggi itu ada yang hampir 90%, 89
sekian lah, 90 lah, kita bilang itu nilai tertinggi rata-rata. Dan nilai terendahnya itu 65%, 65 rata-rata. Jadi dan kemudian yang rata-rata ASN Kementerian Agama ini tertinggi itu di nilai moderasi beragama, rata-rata 80. Luar biasa. Iya, rata-rata 80. Jadi memang sepertinya ASN Kementerian Agama ini ya mengikuti adat orang Alas ini, ya bisa menerima perbedaan. Karena suku Alas menurut kulturnya yang saya baca itu memang terbuka, Pak. Iya, ya, menerimong. Kalau bahasa Jawa itu ya. menerimong. Karena di Alas. Alas itu macam taplak gitu ya. Iya, itu Alas. Landasan tempat. Iya, landasan, iya tempat berpijak. Jadi alhamdulillah kita sudah melaksanakan CET dan sukses. Itu terdiri dari 4 gelombang ya, 4 gelombang. Sebanyak 640 pada hari yang sama sampai jam 5 sore. Itu dapat rekor muri barangkali yang Iya, yang banyak sekali ujian. Ya. Oke, baik Bapak, terima kasih atas waktu dan kebersamaan ini. Semoga moderasi beragama di Kementerian Agama ini menjadi motivasi dan inspirasi bagi lembaga-lembaga yang ada di Indonesia. Di Aceh Tenggara, 11 suku etnis suku yang ada di sini, yang sering disebut dengan Unita atau mini Indonesia di Aceh Tenggara, itu sangat luar biasa. Semoga ke depan pun dapat terjalin moderasi beragama di Aceh Tenggara. Demikian, terima kasih kepada Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.